Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih lagi, rakyat Indonesia dijadikan pekerja romusa atau kerja paksa pada zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban dan akibat kelaparan dan penyakitan. Beberapa akibat pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Yang pertama, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang kedua, semua nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Ketiga, kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa kependudukan Jepang. Keempat, mendirikan pusat kebudayaan Keiman Bunka Shidoso pada April 1943 untuk menguasai karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati justru menimbulkan kebencian. Rakyat lebih benci kepada pemerintah Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenangnya. Kekejaman dilakukan Kenpetai atau polisi militer Jepang. Rakyat sering ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan Indonesia ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata para perempuan tersebut disekap dalam kem-kem tertutup yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Kem-kem tersebut ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Sekre. Sekre adalah penghormatan pada masa penduduk Jepang di mana rakyat diwajibkan membukukan 90 derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang, yaitu Tenno Heika, yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Penghormatan Sekre diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimigayo. Tapi, kewajiban Sekre ini mendapatkan pertentangan oleh kalangan ulama sehingga menimbulkan perlawanan fisik yang salah satunya peristiwa Singaparna yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Ki Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamana, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jugun Ianfu, yang juga menanggung nasib paling menyedihkan selama pendudukan Jepang adalah para perempuan. Mereka dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Jugun Ianfu merupakan istilah yang ditunjukkan pada para wanita yang dijadikan budak seksual oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Menurut catatan sejarah, pemerintahan Jepang sudah menerapkan praktik Jugun Ianfu di seluruh kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sejak 1942 sampai 1945. Namun pada 1943, kondisi mulai berubah, di mana pemerintahan Jepang juga menerapkan penjatahan makanan yang cukup ketat untuk Jugun Ianfu di Indonesia. Pada awalnya pendudukan Jepang di Indonesia, kondisi para Jugun Ianfu sebenarnya sudah terjamin, mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tetapi, karena banyaknya Jugun Ianfu di Indonesia semakin tertekan hingga mengalami sakit baik fisik maupun mental. Mereka pun banyak yang harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara rutin. Pada 1945, ketika Jepang sudah hengkang dari Indonesia, para Jugun Ianfu dibebaskan. Akibat penduduk Jepang di bidang ekonomi. 1. Pembentukan barisan romusa dengan panitia pengerahan atau Rumu Kyokai di setiap daerah. Kedua, pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. Ketiga, masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. Keempat,
Objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintahan Jepang. Kelima, barang-barang keperluan hidup sulit didapat karena jumlahnya yang sedikit. Keenam, obat-obat susah didapat. Ketujuh, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Dan Narigumi. Masyarakat diwajibkan melakukan pekerjaan yang dianggap berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka pemerintahan Jepang membentuk Tonarigumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif.